Rudolf Diesel, penemu mesin diesel, merevolusi dunia industri dengan desain mesinnya yang sangat efisien. Namun, hidupnya tetap diselimuti misteri karena hilangnya dia secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan pada tahun 1913. Penemuan mesin diesel oleh Rudolf Diesel yang beroperasi dengan efisiensi bahan bakar yang belum pernah ada sebelumnya, mengubah industri dengan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses transportasi dan manufaktur secara signifikan. Meskipun kontribusinya yang luar biasa terhadap teknik, kehidupan Diesel berakhir tiba-tiba ketika ia menghilang dari SS Dresden dalam perjalanan ke London. Memicu banyak teori, mulai dari kematian karena kecelakaan hingga bunuh diri dan bahkan pembunuhan oleh saingan atau agen Jerman. Hilangnya dia yang terjadi pada malam sebelum kesepakatan penting dengan Angkatan Laut Inggris tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan yang terus memikat para sejarawan dan masyarakat umum. Rudolf Diesel, sosok di balik mesin diesel yang revolusioner, tetap menjadi tokoh yang sangat penting dalam sejarah. Penemuannya mengubah industri, namun hidupnya berakhir dengan hilangnya sosok misterius yang membingungkan para sejarawan. Rudolf Diesel lahir di Paris pada tanggal 18 Maret 1858. Keluarganya tinggal di Prancis hingga pecahnya Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 yang memaksa mereka pindah. Keluarga Diesel pertama kali pindah ke London sebelum akhirnya menetap di Bavaria di Jerman Selatan. Kehidupan awal Rudolf ditandai dengan prestasi akademis yang kuat dan beragam bakat. Ia tidak hanya seorang pelajar yang luar biasa, tetapi juga memiliki minat yang besar terhadap bahasa dan fasih berbahasa Prancis dan Jerman. Selain itu, ia memiliki minat pada puisi dan musik, sering membaca dan menulis puisi serta bermain piano. Sejak usia muda, Diesel menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang luar biasa, yang mendorongnya menjadi yang terbaik di kelasnya dalam setiap mata pelajaran. Keunggulan akademisnya membuatnya memperoleh beasiswa ke Royal Bavarian Polytechnic of Munich yang baru didirikan. Disinilah jalan Diesel akan bersinggungan dengan seseorang yang akan sangat mempengaruhi usaha masa depannya. Selama kuliah di Royal Bavarian Polytechnic, Diesel bertemu dengan Carl von Linné, seorang profesor muda di bidang teknik mesin. Von Linné dikenal karena karya inovatifnya di bidang teknologi pendingin dan kemampuannya untuk menginspirasi para mahasiswanya. Keduanya dengan cepat menjalin ikatan yang kuat, didorong oleh hasrat mereka yang sama terhadap teknik dan inovasi. Bimbingan von Linné memainkan peran penting dalam membentuk karir Diesel. Di bawah bimbingannya, Diesel mengasah keterampilannya dan mulai berpikir melampaui batasan konvensional. Von Linné mendorong Diesel untuk menerapkan imajinasi dan kecerdasannya yang hebat pada masalah-masalah praktis, menumbuhkan lingkungan di mana kreativitas dan penyelidikan ilmiah yang ketat berjalan beriringan. Kemitraan ini menghasilkan serangkaian proyek kolaboratif yang menjadi landasan bagi keberhasilan Diesel di masa mendatang. Bekerja sama dengan von Linné, Diesel mempelajari penelitian mutakhir dan penerapan praktis konsep-konsep teoritis yang sangat mempengaruhi pendekatannya terhadap rekayasa dan penemuan. Setelah lulus, Diesel bergabung dengan von Linné dalam mendirikan pabrik pendingin industri di Paris. Ini menandai dimulainya hubungan profesional yang membuahkan hasil, yang membuat mereka mematenkan banyak penemuan. Karir awal Diesel ditandai dengan inovasi yang tak kenal lelah dan dorongan untuk mendorong batasan teknologi yang ada. Namun, meskipun kolaborasi ini sukses, Diesel menginginkan lebih. Ia menginginkan pengakuan dan kesempatan untuk mengeksplorasi ide-idenya secara mandiri. Pengalaman bekerja dengan von Linné, meskipun sangat berharga, juga menyoroti keterbatasan yang ditimbulkan karena menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Semua penemuan dan paten yang mereka ciptakan adalah milik perusahaan, bukan milik masing-masing pencipta. Kesadaran ini memicu ambisi Diesel untuk mengembangkan sesuatu yang inovatif sendiri. Prestasi awal karirnya menjadi dasar bagi pencarian ini, yang menjadi panggung bagi karyanya di masa mendatang pada mesin pembakaran internal yang akan menyandang namanya. Pada akhir abad ke-19, mesin uap merupakan tulang punggung tenaga industri, namun mesin ini terkenal tidak efisien. Rata-rata, mereka dapat memanfaatkan kurang dari 10% dan total energi bahan bakar yang tersedia, dan membuang sebagian besarnya dalam bentuk panas.
Rudolf Diesel yang menyadari ketidakefisienan ini terinspirasi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Penelitiannya dalam bidang termodinamika mengungkap kemungkinan teoritis adanya mesin dengan efisiensi yang jauh lebih besar, yang memicu ambisinya untuk mengubah teori ini menjadi kenyataan. Diesel mulai mengembangkan mesin pembakaran internal yang sangat berbeda dari mesin uap pada masanya. Alih-alih menggunakan uap, perancangannya akan mengandalkan kompresi udara untuk menyalakan bahan bakar sehingga menghilangkan kebutuhan akan sumber pengapian eksternal seperti busi. Pendekatan inovatif ini menjadikan efisiensi yang lebih tinggi dengan memaksimalkan energi yang diambil dari bahan bakar. Pekerjaan Diesel sangat teliti dan didorong oleh keinginan untuk merevolusi tenaga industri. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun bereksperimen dengan berbagai mesin dan jenis bahan bakar, dengan tujuan menciptakan mesin yang dapat beroperasi secara efisien dalam berbagai kondisi. Pada tahun 1896, ia telah mengembangkan prototipe pertama yang berfungsi dari apa yang sekarang kita sebut sebagai mesin diesel. Mesin ini beroperasi pada efisiensi bahan bakar sebesar 26%, lebih dari 2 kali lipat efisiensi mesin uap yang ada. Jalan menuju terobosan ini penuh dengan tantangan dan bahaya. Di awal eksperimennya, Diesel berfokus pada peningkatan mesin uap yang ada, tetapi satu proyek ambisius hampir merenggut nyawanya. Saat menguji mesin uap amonia, terjadi ledakan dahsyat yang mengakibatkan Diesel terluka parah dan dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Penglihatannya berpengaruh secara permanen, sebuah pengingat nyata akan risiko yang melekat dalam merintis teknologi baru. Meskipun mengalami kemunduran, Diesel tetap bertahan. Ia menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari kegagalan material hingga kerusakan mekanis. Setiap kemunduran merupakan kesempatan belajar yang menuntunnya lebih dekat ke tujuannya. Tekanan finansial akibat eksperimen terus-menerus juga membebani dirinya, yang menambah tekanan untuk meraih keberhasilan. Namun, tekad dan ketangguhan Diesel membantunya melewati masa-masa yang sulit ini. Pada tahun 1898, mesin diesel miliknya telah berkembang menjadi mesin yang andal dan bertenaga. Kemampuannya untuk beroperasi secara efisien dengan berbagai bahan bakar membuatnya sangat berguna dan menarik bagi berbagai industri. Keberhasilan mesin diesel sungguh revolusioner. Efisiensi yang unggul berarti penghematan biaya yang signifikan bagi industri yang mengandalkan tenaga mesin. Pabrik, kereta api, kapal, dan bahkan kendaraan militer mulai mengadopsi mesin diesel. Menyadari keuntungan ekonomi dan operasional yang ditawarkannya, penemuan mesin diesel berdampak signifikan pada industri global. Mesin ini memungkinkan proses transportasi dan manufaktur yang lebih efisien, menekan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Kemampuan mesin untuk beroperasi dengan berbagai jenis bahan bakar, termasuk turunan minyak, bumi, dan minyak sayur, semakin memperluas penerapannya. Pada awal abad ke-20, mesin diesel digunakan secara luas, mengukuhkan warisan Rudolf Diesel sebagai tokoh penting dalam sejarah industri. Penemuannya tidak hanya mengubah industri yang ada, tapi juga membuka jalan bagi kemajuan teknologi baru. Pada tanggal 29 September 1913, Rudolf Diesel menaiki SS Dresden di Antwerp menuju Harwich di pantai tenggara Inggris. Tujuannya adalah London, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan pejabat Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk membahas pemberian lisensi mesinnya bagi kapal selam mereka. Malam terakhir Diesel tidak ada kejadian penting. Dia makan malam dengan penumpang lain dan kembali ke kabinnya sekitar pukul 10 malam, sambil meminta porter untuk membangunkannya pukul 6.15 pagi. Ketika porter tiba keesokan paginya, kabin Diesel kosong. Tempat tidurnya belum dipakai dan pakaian tidurnya terlihat rapi. Pencarian yang lebih teliti menunjukkan topi dan mantelnya diletakkan dengan hati-hati di dekat pagar kapal. Tetapi Diesel sendiri tidak ditemukan dimanapun. Ini menandai dimulainya salah satu misteri paling abadi dalam sejarah modern. Hilangnya Diesel memicu banyak teori. Penjelasan yang paling jelas adalah kematian karena kecelakaan. Diesel mungkin karena bingung jatuh ke laut pada malam hari, namun tidak ada yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan cuaca yang tenang pada malam itu membuat teori ini kurang masuk akal. Teori lainnya adalah bunuh diri.
Buku harian diesel yang ditemukan terbuka di kabinnya memiliki tanda silang kecil di samping tanggal hilangnya diesel yang menunjukkan bahwa diesel mungkin berencana untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga rumor tentang kesulitan keuangan dan investasi yang gagal. Beberapa laporan mengklaim Diesel telah meninggalkan sekantong uang kepada istrinya dengan instruksi untuk tidak membukanya selama seminggu. Rincian ini memicu spekulasi bahwa ia telah bunuh diri. Namun, teori yang paling menarik adalah Diesel dibunuh, mengingat waktu hilangnya dia tepat sebelum kesepakatan yang berpotensi menguntungkan Angkatan Laut Inggris. Beberapa orang menduga ada tindak kejahatan. Gagasan bahwa agen Jerman yang khawatir mesin diesel digunakan oleh kekuatan saingan mungkin telah membungkamnya. Yang lain berspekulasi bahwa pesaing bisnis atau bahkan perusahaan minyak yang besar yang terancam oleh penemuan diesel mungkin memiliki motif untuk melenyapkannya. Meskipun pencarian dan penyelidikan ekstensif telah dilakukan, hilangnya Rudolf Diesel masih belum terpecahkan. Kurangnya bukti konkret memberikan ruang bagi spekulasi dan intrik. Penemuan jasad yang sesuai dengan deskripsi Diesel oleh kapal Belanda 10 hari kemudian, meskipun belum dikonfirmasi, menambah lapisan misteri lainnya. Para pelaut menyimpan beberapa barang pribadi yang ditemukan di tubuh korban yang kemudian diidentifikasi oleh putra Diesel. Namun tubuh korban sendiri tidak diawetkan sehingga penyebab kematiannya belum dapat dipastikan. Hilangnya Diesel memiliki implikasi yang signifikan. Hal ini menggarisbawahi persaingan industri dan geopolitik yang ketat pada era tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana individu atau negara dapat melindungi kepentingan mereka. Kehidupan Rudolf Diesel ditandai dengan pencapaian yang luar biasa dan misteri abadi. Penemuannya tentang mesin diesel telah merevolusi industri, menghadirkan efisiensi dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam transportasi dan manufaktur. Namun, hilangnya dia secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan pada tahun 1913 telah meninggalkan teka-teki abadi yang terus menarik perhatian para sejarawan dan cendekiawan.